Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Saya mengajak kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari kebenaran firman Allah di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat berkata begini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ada satu nubuatan Daniel tentang akhir zaman. Nubuatan yang diungkapkannya adalah satu nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, ada satu nubuatan yang sedang dinanti-nantikan oleh orang percaya. Nubuatan-nubuatan Daniel adalah menyangkut kehidupan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini disebutkan oleh Alkitab sebagai satu peristiwa yang sangat-sangat ajaib. Satu peristiwa yang disebut sebagai kesudahan dunia atau kengerian, dan peristiwa itu menunjuk kepada pertama, kesengsaraan atau masa aniaya yang besar. Akan ada satu masa kesesakan yang besar yang sudah dinubuatkan oleh Daniel. Dan nubuatan itu bukan nubuatan untuk zaman perjanjian lama, tetapi justru di waktu-waktu inilah nubuatan itu. Kemudian dia katakan, banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan akan datang, yang akan terjadi orang benar, orang percaya yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang diubahkan dan disempurnakan, kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi kemudian setelah masa nanti, setelah selesai kerajaan 1000 tahun, baru ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah kebangkitan orang-orang yang mati di luar Tuhan. Dan ini dikatakan mereka yang bangkit pada saat itu ditentukan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kitab Wahyu sudah menubuatkan tentang kebangkitan orang mati. Bahkan salah satu nubuat kitab Daniel, yaitu orang percaya yang disempurnakan, yang dikatakan penuh dengan cahaya kemuliaan. Dikatakan di sana bahwa dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun banyak orang seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dalam satu nubuatan yang
diberikan oleh Allah kepada Daniel adalah rencana Allah menyempurnakan, mengubah orang percaya. Dan nubuat tentang hal-hal ini sedang terjadi. Di dalam dunia ini belum ada nubuatan tentang kesengsaraan besar, tetapi kita sedang menuju ke sana. Belum ada kebangkitan orang mati yang mati dalam Tuhan, dan tapi itu pasti akan terjadi. Akan ada orang percaya yang akan disempurnakan, dan itu pasti terjadi. Tetapi saudara-saudara, ketiga hal ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan yang sedang terjadi pada hari ini. Yang hal itu adalah sama pentingnya dengan yang namanya kebangkitan orang mati, kesengsaraan besar, atau kesempurnaan orang percaya. Dan salah satu peristiwa yang memiliki kesetaraan yang sama pentingnya dengan peristiwa-peristiwa tadi, yang sama pentingnya dengan kesengsaraan besar, dengan kebangkitan orang mati dan kesempurnaan orang percaya, yang merupakan hal-hal ajaib yang sedang terjadi saat ini adalah dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ada satu peristiwa ajaib yang dikatakan oleh Daniel, dan itu sedang terjadi di akhir zaman ini. Dan ini setara dengan yang namanya kesengsaraan besar, dengan kebangkitan orang mati dan kesempurnaan gereja. Dan satu hal yang sedang terjadi dan akan diikuti dengan tiga hal ini dalam ayat 4 tadi. Pengetahuan yang terus bertambah. Dalam bahasa kerennya hari-hari ini, yang kita sebut sebagai satu inovasi pengetahuan, terobosan sains. Dan kita tidak bisa pungkiri akan hal ini. Teknologi adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan di akhir zaman ini. Segala sesuatu sekarang bergerak dengan teknologi. Di Jepang, saudara-saudara, ada rumah sakit yang sudah tidak lagi mempekerjakan manusia, tetapi yang bekerja di dalam rumah sakit itu, yang menerima pendaftaran, yang menerima pengaduan dan sebagainya adalah tenaga robot yang merupakan artifisial atau buatan manusia, artificial intelligence. Manusia berusaha mencapai satu tahap yang luar biasa dalam pengetahuan. Bahkan di China, orang berusaha untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi dengan sains, dengan artificial intelligence. Karena pengetahuan terus bertambah. Pada zaman dahulu belum ada seperti ini. Ketika bumi dan manusia diciptakan oleh Tuhan, kita kenal mulai ada zaman batu, ada zaman logam, dan zaman besi. Dan sampai zaman modern sekarang ini, pengetahuan manusia dari zaman batu terus bertambah. Dari zaman batu ke zaman logam, dari zaman logam ke zaman besi, dari zaman besi sekarang ini ke zaman modernisasi global yang luar biasa. Karena pengetahuan terus bertambah dan bertambah. Dan pengetahuan itu satu saat akan mencapai puncaknya.
Di akhir zaman ini pengetahuan itu akan mencapai puncaknya. Dan puncak dari sains manusia, dari pengetahuan yang dinubuatkan oleh Daniel yang kita sebut hari ini adalah era globalisasi. Makna dari globalisasi merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia, yang mengglobal. Inilah sekarang itu. Kita ada di zaman modernisasi yang merupakan puncak dari pengetahuan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Artificial intelligence atau kecerdasan manusia yang lagi viral saat ini adalah satu nubuatan bagian dari kitab Daniel. Ini bukan terjadi secara tiba-tiba langsung jatuh dari langit, tidak seperti itu. Tetapi ini satu proses yang sudah terjadi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, sampai saudara ada hari ini. Tetapi saudara perhatikan, di saat manusia mencapai puncaknya, di saat manusia mencapai puncak pengetahuan, ketika mereka berada di artificial intelligence, dari teknologi buatan manusia yang ingin menyamai Tuhan, yang ingin bersaing dengan kuasa Tuhan. Dan yang terjadi di akhir zaman ini, camkan baik-baik, ada satu hal yang sedang Tuhan lakukan di tengah pengetahuan manusia yang sedang bertambah. Apa rencana itu? Apa maksud Tuhan itu? Maksud Tuhan yang luar biasa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di situ ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah perkembangan manusia yang luar biasa, ternyata ada maksud Tuhan di dalam zaman ini. Apa maksud itu, saudara-saudara? Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 berkata begini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara perhatikan apa yang dinubuatkan oleh kitab Daniel. Ketika pengetahuan manusia bertambah dan mencapai puncaknya di zaman globalisasi ini, ada maksud Tuhan di sana. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa yang sedang Tuhan buat? Perhatikan ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Bahasa bebasnya, banyak orang di akhir zaman ini, banyak orang di puncak pengetahuan ini, banyak orang di zaman AI ini akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana. Banyak orang akan disucikan. Artinya Allah akan membersihkan atau mencerahkan, membuat hidupnya bersinar sebagai orang percaya. Disucikan. Banyak orang akan disucikan oleh Tuhan. Di tengah-tengah zaman sekarang ini, di tengah-tengah lonjakan ilmu pengetahuan yang luar biasa, ada begitu banyak orang percaya jatuh. Ada begitu banyak orang percaya meninggalkan Tuhan hanya karena pengetahuan manusia. Ketika memiliki gadget, HP, dan sebagainya, seperti seolah-olah sudah segala-galanya bagi dia. Ketika memiliki fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, maka
Orang tidak lagi cari Tuhan, orang tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Ketika semua sudah ada, ketika semua fasilitas sudah dimiliki, dan orang tidak perlu lagi ke gereja, cukup nonton YouTube, nonton siaran langsung. Tidak butuh lagi ke gereja. Saudara-saudara, jangan sampai berkat menjadi penghalang dalam hidup. Berkat bukan segala-galanya. Ini hanya bonus Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang akan disucikan dan dikatakan akan dimurnikan. Ketika berbicara dimurnikan, seperti orang sedang memurnikan perak atau emas. Ketika sudah pudar warnanya, dibakar, dimurnikan lagi, saudara-saudara. Ayub pernah berkata begini dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Dan seandainya Tuhan menguji Ayub, ia akan timbul seperti emas. Di tengah-tengah zaman sekarang, saudara-saudara, sangat sedikit orang yang berkata seperti ini. Kalau Tuhan menguji aku di tengah zaman ini, aku akan muncul seperti emas. Tetapi justru orang ketika Tuhan uji bukan muncul seperti emas, tetapi seperti dikatakan seperti kayu, muncul seperti jerami, muncul seperti hal-hal yang sangat mudah terbakar, bukan seperti emas. Tetapi banyak orang Kristen memiliki mental seperti kayu, jerami yang mudah terbakar. Ketika datang pencobaan, dia lari tinggalkan Tuhan. Ketika datang pencobaan, dia lemah. Ketika datang masalah, dia cari manusia, dia cari dukun dan bukan Tuhan. Ini fakta kehidupan. Ada begitu banyak orang percaya, saudara-saudara. Di akhir zaman ini, ketika manusia sedang berlomba-lomba dalam teknologi, dalam segala hal, dan itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tetapi mari kita lihat berkat-berkat itu adalah suatu sarana melengkapi kebutuhan kita. Jangan menjadi ujian, jangan berkat itu sebagai ujian bagi hidup kita. Beranikah kita berkata kepada Tuhan hari ini, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Beranikah kita berkata seperti itu? Ayub berani mengungkapkan perkataan seperti itu karena dia sudah melewati fase-fase kehidupan yang luar biasa beratnya. Hartanya diambil, anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, istrinya mencelah dan mengutuki dia. Para teman-temannya tidak mendukung dia. Ada Elifas, Sofar dan sebagainya. Dia sudah melewati tahap demi tahap, dia telah lewati. Tetapi saudara-saudara, firman Allah berkata, Ayub berani menyampaikan sesuatu, jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah zaman di mana Tuhan memurnikan kita. Dia murnikan hidup kita. Dia bawa hidup kita supaya kita sebagai menjadi orang Kristen yang tulen, orang Kristen yang tidak bercampur dengan dunia. Ini harus dimurnikan. Artinya kalau saudara seperti emas dan sudah ada karatnya, ini harus dipisah, karat ini harus dibuang. Dan itu ibarat adalah hidup kita yang harus dipisahkan dari dunia, supaya engkau terlihat sebagai orang Kristen sejati, orang Kristen yang tulen. Ujian hidup itu berhubungan
dengan pencobaan. Ketika Tuhan memurnikan, ada banyak orang yang kemudian merasa lemah dan meninggalkan Tuhan. Akhir zaman manusia akan dimurnikan, diuji dan disucikan oleh Tuhan. Ketika mengalami ujian-ujian, ada ujian yang datang untuk mengetahui kebenaran, komitmen, kesetiaan kita terhadap firman Allah. Kita diuji. Ibarat saudara sebagai anak sekolah untuk naik ke kelas, dari kelas 6 ke kelas 7, ada ujian. Diuji kepintaranmu dan sebagainya. Ada ujian yang datang. Dan ini sebenarnya dari satu sisi menguntungkan kehidupan kita. Ujian yang datang dari satu sisi memberi sesuatu yang berdampak positif dalam hidup kita. Allah sedang mencari suatu standar yang tinggi terhadap iman. Allah sedang mencari suatu kualitas iman yang murni di hadapan Tuhan. Dia sedang mencari integritas orang-orang percaya di akhir zaman ini. Dia sedang mencari integritas kehidupan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhir zaman ini benar-benar kita ditantang supaya tetap bertahan dalam pencobaan. Ketika datang ujian, ketika datang apapun, kita tetap diajak untuk bertahan. Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian ini adalah ujian yang berhubungan dengan iman. Menguji iman kita. Apakah iman kita tetap teguh, tetap tekun, atau hanya iman rasa-rasa. Rasa sakit mundur, rasa enak maju, rasa senang kita datang kepada Tuhan, tidak senang meninggalkan Tuhan. Ujian terhadap iman ini bukan soal rasa, tetapi soal komitmen kita dengan Tuhan. Di saat manusia mencapai puncak peradabannya, saat ini Allah sedang bekerja mencari orang-orang percaya yang akan disucikan, dimurnikan, dan akan diuji di akhir zaman ini. Yakobus berkata dalam pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara perhatikan bahwa akhir zaman ini, di tengah-tengah pengetahuan manusia, Allah sedang melakukan penyucian, pemurnian, dan pengujian kepada orang percaya. Tujuannya apa? Tujuannya apa dalam hidup kita? Yakobus berkata, orang yang bertahan di dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ada mahkota kehidupan. Artinya bahwa kita tinggal selangkah lagi menerima mahkota kehidupan. Mahkota yang Tuhan siapkan kepada orang-orang yang bertahan di akhir zaman, di tengah-tengah keganasan dan kedahsyatan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia sudah membawa manusia bergeser dari iman. Pengetahuan manusia telah membawa mereka menjauh dari kasih karunia. Ada begitu banyak orang jatuh. Ada begitu banyak orang tinggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang terlena dengan keadaan yang ada. Karena akhir zaman memberi fasilitas yang luar biasa. Tuhan curahkan berkatnya yang indah. Tuhan curahkan berkatnya kepada setiap orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara,
Firman Allah berkata begini dalam Wahyu pasal 22 ayat 10 dan 12. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Firman Allah dengan jelas mengingatkan kita semua bahwa akhir zaman ini orang jahat akan berbuat dan semakin jahat. Orang cemar akan terus berbuat cemar. Orang benar akan terus hidup dalam kebenaran, dan hidup kudus akan membuat orang terus menguduskan dirinya. Ini akhir zaman akan terlihat satu kualitas hidup. Kalau dia memiliki kualitas hidup duniawi, dia akan semakin jahat dan semakin cemar. Tetapi orang percaya yang hidup benar akan hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Dua hal ini saudara-saudara sangat penting untuk kita hidup bertahan di akhir zaman. Hiduplah dalam kebenaran firman Allah dan jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Dalam kekudusan rumah tangga, dalam kekudusan keluarga, dalam kekudusan perkawinan, dalam kekudusan usahamu dan sebagainya. Hiduplah kudus. Kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan, kudus di dalam segala perkara. Ini kunci yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita untuk bertahan sampai akhir zaman. Karena firman Allah berkata, sesungguhnya aku datang dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebab firman Allah berkata, waktunya sudah dekat. Ketika berbicara pengetahuan manusia terus bertambah, dan di sini tersirat satu berita tentang waktu Tuhan, bahwa dengan adanya pengetahuan manusia bertambah, menunjukkan waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini bukan waktunya lagi kita untuk berdiam diri. Ini bukan waktunya lagi kita untuk santai, untuk apapun. Percayalah, Tuhan sedang merancang hal yang terbaik atas hidupmu. Tuhan sedang merancang sesuatu yang luar biasa. Dia sedang merancang engkau untuk disempurnakan, untuk diubah, untuk disingkirkan, untuk mengalami dan menerima mahkota kemuliaan, untuk menerima upah. Ini yang Tuhan sediakan. Bahkan kehidupan yang kekal Dia siapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak dan mengingatkan kita, ini adalah akhir zaman. Waktunya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan terbuai dengan perkara-perkara dunia. Jangan terbuai dengan teknologi. Ini hanyalah sebuah rayuan besar dunia terhadap kita. Tuhan sedang mencari orang-orang yang disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Tuhan sedang melakukan pengujian, pemurnian dalam hidup kita, supaya kita tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan memberi semangat baru di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap bertahan di akhir zaman. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu saat ini, dan kiranya memotivasi iman kami, memotivasi hidup kami untuk bertahan dari ujian, dari pencobaan, dari
masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau sedang menyucikan, menguduskan hidup kami. Engkau mau hidup kami menikmati kebenaran, menikmati mahkota kehidupan. Dan Tuhan kuatkan setiap telinga-telinga yang mendengar kebenaran firman. Biar kami semua terus diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kami tidak terlena dan terbuai dengan harta dunia, dengan pengetahuan-pengetahuan manusia, dengan sodoran-sodoran pengetahuan yang ada. Tetapi semua ini akhirnya membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati kebenaran firman dan meteraikan dalam setiap hati kami. Dan kami mengucap syukur buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.